reksadana atau kripto? Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Hari ini, kita akan bedah tuntas dua pilihan investasi populer ini supaya Anda, terutama yang baru mulai, bisa tahu mana yang paling pas. Jadi, tim reksadana atau tim kripto? Sebenarnya, jawabannya itu bukan soal ikut-ikutan tren loh, tapi lebih ke soal siapa diri Anda sebagai seorang investor. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, banyak banget pemula yang ngerasa ada di persimpangan jalan ini. Di satu sisi ada jalur tradisional yang kelihatannya aman dan stabil. Di sisi lain, ada jalur high-tech yang seru, heboh, dan ya penuh kejutan. Gampang banget kan merasa bingung? Mungkin ada rasa takut ketinggalan atau FOMO sama kripto, atau sebaliknya, ngelihat reksadana kok kayaknya ribet dan membosankan? Tenang, perasaan itu wajar banget. Nah, kita di sini mau kupas tuntas perbedaannya, biar langkah pertama Anda itu jadi langkah yang cerdas. Oke, biar nggak bingung lagi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang lagi kita bandingin ini? Gini deh gampangnya. Reksadana itu ibarat kita patungan dana, terus ada manajer investasi profesional yang ngelola duit kita itu buat diinvestasikan ke banyak tempat, kayak saham atau obligasi. Nah, kalau kripto, ini aset digital murni, nggak ada manajernya. Harganya benar-benar ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Oke, kita udah tahu definisinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, ngomongin untung dan rugi. Apa sih potensi imbal hasilnya? Dan yang lebih penting lagi, apa aja risikonya? Dan lihat ini, grafik ini nunjukin perbedaan paling dasar di antara keduanya, volatilitas. Gampangnya, seberapa liar harga bisa naik turun. Coba lihat deh, bar untuk kripto itu. Jauh banget kan tingginya, ini bukan main-main. Reksadana itu memang didesain buat pertumbuhan yang lebih kalem, lebih stabil. Potensi imbal hasilnya mungkin di kisaran 5-12% setahun. Angkanya emang nggak wow banget, tapi ini yang bikin reksadana jadi pilihan yang lebih bisa diprediksi untuk jangka panjang. Nah, sekarang bandingin sama ini. Di dunia kripto, bukan hal aneh kalau harganya bisa terbang 200%, terus anjlok 50% di bulan yang sama. Gila kan? Potensi untungnya emang masif, tapi risiko ruginya juga sama-sama masif dan bisa datang cepet banget. Sekarang kita lihat rangkumannya di tabel ini. Yang menarik, modal awalnya bisa sama-sama murah loh, mulai dari Rp10.000 aja. Tapi perhatikan poin kuncinya di bagian manajemen. Di reksadana, ada profesional yang bantu kelola dan diawasi OJK. Kalau kripto, Anda yang pegang kendali penuh, meskipun tetap diawasi oleh Bapepti. Beda banget kan pendekatannya? Oke, dari semua data tadi, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Ini bukan lagi soal angka atau grafik. Ini soal diri Anda sendiri. Coba deh, saya mau Anda jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya. Nggak usah dijawab ke saya, cukup jawab ke diri sendiri. Bisa nggak ya, saya tidur nyenyak kalau tahu-tahu besok pagi nilai investasi saya anjlok setengahnya? Jawaban Anda atas pertanyaan ini bakal menentukan semuanya. Kalau jawaban Anda tidak, atau waduh nggak bisa, itu tandanya tujuan utama Anda adalah pertumbuhan yang stabil. Prioritas Anda adalah gimana caranya modal aman dan tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Anda mencari ketenangan. Tapi kalau jawaban Anda ya atau oke, siap hadapi risikonya, itu artinya Anda orang yang lebih terbuka sama risiko tinggi. Anda paham betul bahwa di balik potensi keuntungan besar, ada risiko kerugian yang besar juga. Anda mencari peluang. Nah, dari jawaban ya atau tidak tadi, kita bisa petakan langkah pertama yang paling masuk akal buat Anda. Yuk, kita lihat. Buat yang tadi jawab tidak, ini jalur yang paling pas. Mulainya dari yang simple dan aman dulu. Contohnya reksadana pasar uang, risikonya paling rendah. Nanti kalau sudah mulai pede, sudah ngerti, baru deh pelan-pelan coba reksadana pendapatan tetap atau campuran. Intinya, belajar sambil jalan, tapi dengan cara yang nggak bikin deg-degan. Nah, buat yang tadi jawab ya, kripto bisa jadi pilihan. Tapi, lihat deh grafiknya. Ini penting banget. Kripto itu sebaiknya cuma jadi porsi kecil, mungkin 10% atau bahkan kurang dari total investasi Anda. Sisanya, tetap harus ada di instrumen yang lebih stabil. Jangan semuanya di kripto. Ini bagian peringatannya dan tolong dengarkan baik-baik ya. Perlakuan kripto itu sebagai bumbu penyedap portofolio, bukan makanan utama. Dan ini aturan emasnya. Jangan pernah investasi pakai uang yang Anda nggak siap kehilangan. Apalagi jangan pernah pakai uang pinjaman. Itu fatal. Jadi, kalau mau disimpulkan, pilihannya jadi sesederhana ini. Reksadana itu buat Anda yang mau tidur nyenyak, yang mau membangun kekayaan dengan tenang. Kalau kripto, siap-siap jantung berdebar. Ada potensi keuntungan yang luar biasa, tapi risikonya juga luar biasa.
Nah, sekarang Anda sudah tahu kedua jalurnya, plus dan minusnya. Jadi, jalan mana yang akan Anda jelajahi lebih dulu? Nggak ada jawaban yang salah atau benar loh, yang ada cuma jawaban yang tepat untuk Anda. Pilihan ada di tangan Anda.